Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi seputaran seputaran tentang penguasaan platform di Binance ya. Pada materi ini kita mau membahas tentang setup aman resiko future trading di Binance. Artinya kita hanya membahas settingan-settingan yang perlu kita lakukan di akun future trading di Binance, sehingga yang mana settingan ini nanti berfungsi untuk memitigasi resiko pada saat kita trading nantinya. Oke, langsung saja. Introduction. Pada dasarnya trading di market dua arah atau future memiliki resiko sangat tinggi, di mana ada peristiwa yang bernama liquidation atau margin call, yang mana ketika Anda mengalami peristiwa tersebut maka modal Anda akan habis secara keseluruhan. Oleh karena itu, materi ini saya buat untuk melakukan beberapa settingan agar kita dapat memitigasi resiko sehingga terhindar dari tergurasnya modal kita secara keseluruhan, dan beberapa settingan yang lainnya yang mendukung aktivitas trading kita nantinya di market future. Oke, jadi penjelasannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi materi ini kita membahas beberapa settingan yang perlu kita lakukan untuk melakukan trading di market future atau di dua arah ya, yang mana nantinya settingan ini sangat membantu sekali dalam hal memitigasi resiko kita, karena sesungguhnya trading di market dua arah atau di future market ini berisikokan tinggi ya. Karena kalau kita tidak melakukan settingan ini, artinya kita melakukan hanya menggunakan settingan default bawaan, maka nanti salah-salah modal kita bisa habis terguras. Oke, langsung saja kita akan masuk ke inti pembahasan. Oke, yang pertama itu adalah setup margin mode ya. Pada settingan margin mode ada dua pilihan, yaitu A, cross margin, yaitu jika Anda menggunakan mode ini, maka pada saat Anda trading dan terkena liquidation atau margin call, maka semua modal Anda di wallet future akan terguras habis. B, isolated margin, atau yaitu jika Anda menggunakan mode ini, maka pada saat Anda trading dan terkena liquidation atau margin call, maka modal Anda yang Anda tradingkan saja yang habis, sementara modal yang di wallet future tetap aman. Oke, jadi settingan yang pertama ini adalah margin mode teman-teman ya. Jadi margin mode ini ada dua pilihan, yaitu cross margin dan isolate margin ya. Bedanya apa? Kalau cross margin, waktu kita ingin waktu kita ingin transaksi di future market atau ingin trading di future market, kan kita melakukan transfer sejumlah modal atau dana dari spot market ke future market seperti itu kan. Nah, kalau pada saat modal kita sudah ada di walletnya future ya, kalau kita menggunakan cross margin ketika kita trading ya, ketika misal contoh 100 US ya, 100 US kita transfer dari spot ke future wallet, kemudian yang kita tradingkan misalkan $20. Nah, kalau seandainya kita terkena liquidation ya dengan menggunakan cross margin, maka yang habis tidak hanya yang $20-nya saja, tetapi keseluruhannya, termasuk yang sisa yang $80-nya yang tidak ditradingkan. Itu bedanya. Oke, paham ya teman-teman? Nah, kalau isolated margin ya, isolated margin ini adalah artinya kita mengisolasi, mengamankan modal kita secara keseluruhan. Artinya jika kita menggunakan pilihan isolate margin, maka jika kita terkena liquidation, maka modal yang habis hanya modal yang kita tradingkan saja. Misalkan tadi modal yang kita tradingkan $20, maka jika terkena liquidation atau margin call, maka yang habis hanya $20, sementara yang $80-nya yang sisanya di wallet future itu tetap aman. Itu yang membedakannya ya, antara cross margin dengan isolate margin. Yang namanya juga cross, artinya dia memangkas, dia akan mengambil modal di wallet future. Sementara kalau isolate kan dia mengisolasi, kira-kira gitu bahasa pemahamannya. Mengisolasi, jadi dia batasin, jadi yang diambil, yang diguras hanya modal tradingnya saja. Itu perbedaan antara cross margin dengan isolated margin. Maka dari kedua pilihan ini, maka yang paling aman adalah kita mengambil isolated margin. Seperti itu ya.
Kenapa saya mengambil di awal kita perlu melakukan settingan ini? Mana tahu pada saat kita melakukan trading, yang namanya juga manusia, kita mempunyai sifat lupa ya. Tiba-tiba kita lupa menentukan atau menggunakan stop loss ya, ternyata harga berbalik arah atau melawan arah dari analisa kita. Kemudian kita lupa menetapkan stop lossnya. Jika kita menggunakan cross margin, maka habislah semua modal kita yang ada di future wallet. Tapi dengan adanya kita sudah melakukan settingan di awal dengan menggunakan isolated margin, seandainya pun kita lupa menggunakan stop loss pada saat trading, maka yang habis hanya yang kita transaksikan saja, yang kita tradingkan saja. Misalkan tadi $20 contohnya, maka sisanya akan tetap aman. Itu gunanya. Jadi ini sebagai bentuk mitigasi risiko kita seandainya kita lupa. Seperti itu ya. Oke, contoh cara setupnya adalah setelah kita masuk pada market future, lalu kita klik cross atau isolate margin, lalu pilih isolated. Contoh seperti gambar ini ya. Ini kan misal kita sudah buka future ya, market future. Kemudian di sini di ujung ini ya, sebelah kanan ini kita klik yang di sini, kita klik, kemudian nanti akan muncul margin mode 2 pilihan seperti ini, ada cross, ada isolated. Maka kita pilihnya yang isolated ya. Setelah kita pilih isolated, maka kita klik confirm. Contoh kita langsung masuk ke aplikasi misalkan ya. Contoh ini kalau teman-teman tampilannya baru awal, saat login, maka kita pilihannya untuk future di sini derivatif, kemudian kita pilih perpetual future. Oke. Yang membedakan antara perpetual future dengan quarterly ini adalah ini masalah kalau seandainya ini sama-sama dua arah ya, sama-sama dia dua arah, sama-sama future market. Hanya saja kalau di perpetual ini tidak menggunakan batasan waktu untuk kita menahan posisi, sementara kalau quarterly ini dia mempunyai batasan waktu sehingga kita tidak bisa menahan terlampau lama menahan lama posisi di fitur ini, di quarterly ini. Maka dia nanti pada batasan waktu tertentu akan dieksekusi secara otomatis. Oke, kita tidak bahas itu hanya ya informasi tambahan aja. Nah, kita masuknya di perpetual future ini ya. Kemudian kita pilih yang ini kan, isolated. Kita klik di sini. Nah, di sini kita pilihnya isolated. Kemudian kita klik confirm. Maka settingannya sudah otomatis akan menjadi isolated ya. Baik untuk transaksi seterusnya dia sudah menjadi isolated. Itu yang pertama. Oke, paham ya teman-teman? Next. Oke. Yang kedua adalah setup leverage ya. Untuk leverage kita cukup menggunakan default saja, yaitu 20 kali. Karena semakin tinggi leverage, maka jarak antara posisi entry dan liquidation atau margin call semakin dekat. Dengan menggunakan 20 kali, maka jarak antara posisi entry dan liquidation margin call itu sekitar 4,5%. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengatur stop loss atau membatasi kerugian kita. Ini cara setupnya. Jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Ini kan di market future ini kan kita dikasih leverage ya. Leverage itu artinya pinjaman lah. Berarti kalau 20 kali dari modal, berarti modal, kalau seandainya modal kita 100, modal kita yang sebenarnya 100 dikali 20 kali, maka ada berapa teman-teman? Maka akan ada 2000 ya. 100 kali 20 kan. Nah, 2000 modal kita yang bisa kita trading kan. Nah, artinya 20 kali itu adalah bentuk pinjaman kita. Makanya ada istilah liquidation atau margin call. Kenapa diadakannya liquidation atau margin call? Karena itu ibarat kata jatuh tempo untuk kita melunasi pembayaran kita, yang mana itu secara sistem dia akan dilakukan secara otomatis. Jadi kalau pertanyaannya dari mana datangnya liquidation atau margin call, karena kita menggunakan leverage, artinya kita mengambil pinjaman. Nah, yang namanya kita mengambil pinjaman, maka ada kewajiban kita untuk membayar atau melunasi pinjaman tersebut. Itulah yang disebut dengan margin call atau liquidation. Seperti itu. Nah, yang namanya kita bertransaksi secara sistem, maka sistem itu dibuat secara otomatis. Nah, itu yang menjadi resiko kita. Maka karena kita tahu resiko trading kita ada di margin call atau liquidation, maka di sini konsentrasi kita untuk memitigasi resiko tersebut. Nah, mitigasi resiko itu maksudnya adalah meminimalisir resiko, menekan resiko agar kerugian kita tidak membengkak ya. Nah, di sini untuk Binance Future itu maksimalnya itu ada 120 kali. Dia start mulai dari 1 kali sampai dengan 125 kali.
Nah, defaultnya itu bawaannya itu adalah 20 kali. Maka kita cukup menggunakan 20 kali saja. Tidak lebih daripada ini dan tidak kurang juga daripada ini. Kenapa? Karena dari jarak 20 kali ya, itu dia jarak antara entry dengan liquidation atau margin call-nya itu sebesar 4,5%. Ya, baik untuk posisi long maupun untuk posisi short ya. 4,5% ini jarak antara kita entry dengan liquidation kita. Jadi dengan adanya jarak yang agak leluasa seperti ini, maka kita ini memudahkan kita untuk mengatur stop lossnya. Misal stop loss kita, toleransi resiko kita adalah 1%. Maka setelah kita entry, maka kita bisa menentukan 1% stop loss kita dari posisi entry kita. Itu tujuannya untuk membatasi resiko. Nah, kalau seandainya 20 kali saja 4,5%, berarti jika kita menaikkan leverage di atas 20 kali, otomatis jaraknya akan semakin dekat ya, berarti akan kurang daripada 4,5%. Itu tujuannya. Nah, kita akan masuk ke aplikasi untuk mengambil cara settingannya seperti apa. Ya, di sini kan ada 20 kali. Kalau bawaannya memang sudah pasti otomatis 20 kali. Jadi nggak perlu diatur-atur lagi nih. Ya, cuman kalau teman-teman sudah mengaturnya, sudah pernah merubahnya, ya sudah klik lagi di sini. Lalu kita geser aja sampai kita bisa geser kan. Nah, di sini aja kalau kita up dia sampai di atas 20 kali, langsung keterangan keluar. Ya, warningnya langsung keluar. Your leverage is high. Please manage your risk accordingly. Nah, artinya dia sudah memperingatkan kita bahwasanya leverage yang semakin tinggi akan meningkatkan risiko kita semakin besar. Maka cukup 20 kali saja. Nah, 21 kali aja dia sudah warning. Kita ambil standarnya aja 20 kali. Itu fungsinya kenapa leverage 20 kali. Oke, paham ya teman-teman? Untuk setup yang nomor 2 ini tentang leverage. Oke, next. Kemudian setup position mode. Pada settingan position mode terdapat dua mode, yaitu one way mode, yaitu di mana posisi entry kita merupakan single position untuk satu arah saja. Contoh, kalau kita sudah open posisi long buy, maka kita tidak bisa open posisi short sell. Jika kita melakukan open posisi short sell sementara posisi long buy masih running, maka posisi yang running yaitu long buy tadi akan terclose secara otomatis. B. Hedging mode ya, atau hedge mode, yaitu di mana posisi entry kita bisa dua posisi yang berbeda sekaligus antara long buy dan short sell dan tidak mematikan posisi yang lainnya. Oke, jadi penjelasannya seperti ini. Jika di fitur position mode ini ada dua pilihan ya. Yang pertama adalah one way mode, yang kedua adalah hedge mode ya. Perbedaannya adalah kalau seandainya fitur position mode kita adalah one way mode, maka kita hanya bisa mengambil posisi satu arah saja. Kalau seandainya kita mengambil posisi long buy ya, maka hanya bisa mengambil posisi long buy saja, tidak bisa mengambil posisi short sell secara bersamaan. Misal kita pertama sekali kita mengambil posisi long buy, kita tidak bisa mengambil posisi short sell setelahnya karena posisi long buy kita masih running ya, sudah berjalan. Kalau seandainya kita mengambil posisi short sell, maka posisi long buy yang masih running ini tadi akan mati, akan menjadi terclose secara otomatis, akan exit lah ya, baik itu nanti menjadi take profit ataupun menjadi stop loss, terclose secara otomatis. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal ini, maka keluarlah fitur baru yang bernama hedge mode. Yang mana hedge mode ini ketika kita melakukan posisi misalkan kita open posisi long buy ya, long buy. Terus kita mau membuka posisi yang kedua sementara posisi yang pertama masih running, sudah berjalan. Kita ingin membuka posisi yang kedua yaitu adalah short sell. Kalau kita menggunakan fitur hedge mode ya, ini tidak masalah, bisa kita membuka posisi long buy dengan posisi short sell secara bersamaan ya, artinya dua-duanya berjalan, itu bisa karena satu posisi tidak mematikan posisi yang lain dan kedua posisi ini saling berjalan. Itu makanya untuk dua pilihan fitur position mode ini yang kita pilih adalah hedge mode. Tujuannya apa? Mana tahu, kan kita nggak tahu nih, yang namanya juga kita manusia biasa, tiba-tiba tadi kita open short sell, open long buy, setelah kita analisa kita mau mengambil posisi short sell misalkan untuk menjaga modal kita ya.
untuk menjaga modal kita. Nanti ada strateginya bagaimana strategi trading menggunakan hedge mode ini seperti itu. Nah, jadi seandainya fitur position mode untuk hedge mode ini sudah kita setting di awal, ketika kita melakukan posisi long buy kemudian kita buka lagi dengan short sell, tidak menjadi masalah. Ya, tidak akan mematikan posisi yang pertamanya. Oke. Nah, kalau tidak kita rubah posisinya menjadi hedge mode, hanya one way mode, maka posisi kita akan terclose secara otomatis untuk posisi yang pertama. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah paham antara perbedaan antara one way mode dengan hedge mode. Nah, kemudian di karakter dari posisi atau harga dari eksekusi dari Binance ini adalah average. Ya, misalkan kita long buy ada 2 kali, maka long buy kita yang pertama dengan posisi long buy kita yang kedua itu dirata-ratakan. Artinya di total dulu baru dibagi 2. Begitu juga dengan short sell. Ya, untuk harga ini untuk angkanya, untuk harganya ya. Harganya itu dia bersifat averaging, rata-rata. Misal kita short sell yang pertama, kemudian yang kedua kita short sell lagi, maka short sell yang pertama dengan short sell yang kedua ini diambil harganya adalah rata-rata. Di total kemudian dibagi 2. Itu karakter daripada posisi di market future di Binance ini. Yang paling terpenting untuk fiturnya kita sudah mengaktifkan dulu di awal untuk position mode ini ya. Kita pilihnya hedge mode. Kita akan masuk ke aplikasinya seperti apa ya. Kita di sini mengambilnya adalah dari preference ya. Ini kita pilih preference, kemudian kita pilih position mode. Oke. Kemudian di sini kita pilih ya one way mode atau hedge mode, maka kita pilihannya adalah hedge mode. Ini menjadi standar kita. Jadi sekali kita melakukan settingan ini di awal, ini nanti kedepannya tidak perlu dirubah-rubah lagi karena sudah menjadi settingan default. Oke. Ya, jadi teman-teman perlu ingat, pertama adalah isolated. Fitur isolated kita gunakan, kemudian 20 kali untuk leverage-nya, kemudian position modenya adalah hedge mode. Nah, oke. Sampai di sini jelas ya, teman-teman. Untuk ketiga settingan ini ya, ini sangat penting sekali sehingga nantinya ke depannya ketika kita trading kita sudah tidak khawatir lagi dengan settingan kita karena kita sudah setting di awal dan tidak perlu dirubah-rubah lagi. Untuk kedepannya mungkin video selanjutnya saya akan membuat tentang panduan trading di future market ini. Jadi kita yang namanya belajar itu step by step ya. Jadi ada proses-prosesnya. Jadi nggak perlu sekaligus semuanya, nanti kebanyakan belajar jadinya kebanyakan lupa. Makanya kita perlu clear satu-satu. Itu kalau metode saya dalam mengajar seperti itu. Jadi pengen clearnya satu-satu itu clear step by stepnya. Oke, paham ya teman-teman? Mungkin demikian dulu untuk video singkat saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Jika teman-teman belum memiliki akun di Binance, silahkan daftar ya, miliki segera akun di Binance melalui link referral yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nantinya ke depan kita mau mencoba untuk mengadakan door prize bagi teman-teman yang mendaftar melalui link referral di bawah saya ya. Nanti kita akan adakan door prize lah. Itu hanya spesial khusus untuk teman-teman yang berada di referral di bawah saya saja. Oke teman-teman, demikian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. See you next time and bye-bye.